Bab 191. Pertemuan di bandara. Gary Su yang berdiri di sampingnya telah menarik banyak perhatian wanita. Di atas pesawat, begitu banyak pandangan tajam dari wanita yang ingin memusnahkan Suewu. Suewu menundukkan mata, tidak berani bertatapan dengan mereka. Harusnya mereka pasti sangat iri dan heran kenapa wanita biasa seperti dia bisa duduk di samping Gary Su. Terkadang ini memang bagaikan sebuah mimpi. Setelah turun dari pesawat, Gary Su pun menarik perhatian dari banyak wanita di Jepang. Kedua orang itu berjalan keluar bandara. Gary Su tiba-tiba menatap ke arah depan, pandangannya penuh dengan kebingungan, terus menatapnya dengan tajam pada suatu sosok seorang gadis, lalu menarik Suewu berjalan menuju sana. Kenapa Suewu tidak mampu mengikuti langkah kakinya Gary Su? Angel An. Gary Su melontarkan nama itu dengan suara yang kecil, pandangan matanya tidak terlepas dari kedua orang di hadapannya. Sosok wanita itu adalah Angel An, tapi siapa sosok pria di sampingnya? Gary Su menerawang ke sekitar, dengan tenang mengatakan, "Suewu, kamu lihat ke arah sana, sudah lihat belum?" Suewu mengikuti arah pandangan matanya, tiba-tiba merasa terkejut. Sepertinya adalah pria kemarin Kak Angel dibawa pergi oleh seorang pria paruh baya. Ayo pergi menyapa dia. Sebelah tangan Gary Su menarik tangan Suewu, dan sebelah tangan yang lain menarik koper dan segera menuju ke arah di mana Angel An dan pria itu berada. Dengan tiba-tiba muncul di hadapan Angel An, membuat dia sangat terkejut, lalu merasa takut, setelah itu merasa murung. Kenapa kalian bisa berada di sini?" Gary Su melirik sekilas pria yang berada di samping Angel An, matanya mulai mengecil. Wajah di hadapannya ini, membuat Gary Su terkejut, sangat mirip dengan Alex Zong, bukan, bisa dibilang mirip dengan pamannya Alex Zong. Siapa dia? Pandangan pria paruh baya itu jatuh ke wajah Gary Su dan Suewu, tersenyum, dia memiliki mata bagaikan persik yang sama dengan Alex Zong, bahkan bintik merah di batang hidungnya pun mirip. Kalau tidak pernah bertemu dengan pamannya Alex, Gary Su pasti langsung mengira pria ini adalah ayah dari Alex Zong. "Angel, tidak kamu perkenalkan sebentar?" Ketika melihat Gary Su dan Suewu, pria itu mengangkat sebelah alisnya, pandangannya malah jatuh ke wajah Suewu, seakan-akan sedikit terkejut. Pandangan mata yang sedang menilai itu membuat Gary Su merasa sangat tidak nyaman, lalu menarik Suewu ke sisinya. Dengan perilakunya dia menyatakan ini adalah miliknya. Suewu kaget, pria ini sungguh sangat mirip dengan Kak Alex. Tapi melihat umurnya, dia sudah hampir umur 50 bukan? Jangan-jangan papanya Alex Zong. Kenapa dia bisa bersama dengan Angel An? Angel An tak berdaya, hanya bisa saling memperkenalkan. "Tuan Charlie, ini adalah CEO dari Shining Corp, Gary Su, yang itu adalah Suewu. Gary, Suewu, ini adalah temanku, Charlie Ji." Setelah mengatakannya, Angel An menundukkan kepala, wajahnya terlihat sedikit pucat. Suewu dengan sedikit khawatir menanyakan, "Kak Angel, kamu tidak apa? Kenapa wajahmu begitu pucat?" Tidak apa." Angel An menggelengkan kepala, senyuman di wajahnya sangat kaku. "Aku baik-baik saja, mungkin karena sudah sedikit lelah." "Nona Suewu sungguh cantik," Charlie Ji mengatakan, senyuman di mulutnya terpancarkan. "Tuan Gary sungguh beruntung." Hati Suewu langsung muram, dia memalingkan kepala, melirik ke Gary Su yang berada di sampingnya, menyadari dia sedang menatap Charlie Ji dengan pandangan yang sulit untuk dimengerti, entah apa yang sedang dipikirkannya. Ternyata dia bukanlah ayah dari Kak Alex, dia awalnya mengira seperti itu. "Tuan Charlie, ayo kita pergi, jangan mengganggu dunia Gary Su dan Suewu." Angel An terlihat tegang, ingin pergi secepatnya.
Gary Su menganggukkan kepala. Baiklah, kami pergi dulu, Tuan Charlie, sampai jumpa. Sue Wu menunduk sedikit, dia tidak berani melihat Charlie Ji, karena dia menyadari pandangannya sangat berbahaya. Dia menundukkan kepala dan pergi dengan Gary Su. Setelah dia pergi, pandangan yang dipancarkan Charlie Ji bagaikan sedang merenungkan sesuatu. Di mulutnya bergumam, Sue Wu, nama ini lumayan bagus, apakah dia menyukai Sue Wu? Angel An terkejut, dengan tegang bertanya, kamu jangan tertarik terhadapnya. Kamu sudah melihatnya belum? Dia adalah wanitanya Gary Su. Kalau kamu ingin bermain dengan wanita, cari orang lain, tidak boleh mencari Sue Wu. Dia adalah wanita yang polos, kamu jangan menargetkannya. Ternyata kamu begitu melindungi dia. Charlie Ji penuh dengan sindiran. Gadis ini memang sangat polos. Charlie Ji, nada suara Angel An menjadi berat. Oh, Angel yang baik, bagaimana mungkin aku tertarik terhadap wanita lain? Aku hanya merasa Sue Wu sangat cantik, mirip dengan kamu 6 tahun lalu, begitu pendiam, begitu penurut. Charlie Ji mengatakan, pandangannya memandang di kejauhan, seakan-akan sedang mengingat sesuatu. Lalu, dia kaget melihat wajah Angel An yang tegang, tersenyum dan memeluk pinggang Angel An. Ayo, kita pergi ke pemandian air panas. Angel An melawannya, tapi dia tetap memeluk pinggang Angel An dengan erat. Jangan membuatku marah, kalau tidak kamu akan tahu akibatnya. Ancaman baru dilontarkan, Angel An menjadi murung dan tidak melawan lagi, membiarkan dia memeluknya. Gary Su dan Sue Wu menaiki sebuah mobil berwarna hitam yang telah menunggu di bandara. Sue Wu memalingkan kepala melihat Charlie Ji memeluk Angel An. Sikapnya sangat mesra bagaikan pasangan. Dia kaget. Pandangan Gary Su sangat tajam. Bagaimana mungkin tidak melihatnya? Hubungan di antara Kak Angel dan Tuan itu sepertinya tidaklah biasa. Sue Wu menghela napas. Apakah ini alasan kenapa Kak Angel tidak bisa bersama dengan Kak Tony? Jangan katakan pada Tony. Gary Su mengatakan dengan suara yang rendah. Oh, Sue Wu menganggukkan kepala. Kalau mengatakan kepada Kak Tony, takutnya Kak Tony akan semakin sakit hati. Tapi kenapa Kak Angel bisa begitu mesra dengan seorang pria yang umurnya sangat berbeda jauh darinya? Melihat Sue Wu masih memikirkan masalah orang lain, Gary Su mengulurkan tangan membawa Sue Wu ke pelukannya. Tidak boleh memikirkan masalah orang lain, hanya boleh memikirkanku. Perkataan yang sok menguasai ini membuat Sue Wu kaget, lalu tertawa. Dia mirip dengan seorang anak kecil, sangat imut. Apa yang kamu tertawakan? Gary Su menanyakannya dengan tidak senang. Tidak boleh tertawa bodoh seperti ini terhadap orang lain, terutama terhadap pria. Karena Gary Su menyadari wajah saat dia tertawa sangat elok, di pipinya samar-samar terlihat lesung pipi, sangat memikat. Dia ingin menyembunyikan ekspresinya ini, dia tidak ingin membiarkan orang lain melihatnya. Apakah aku harus menangis? Dia dengan tanpa rasa takut untuk mati menanyakan. Dia kaget, sudut mulutnya tersenyum, matanya bersinar. Bagus, bagus sekali. Berani untuk menggusarkan, gadis ini tidak takut mati lagi. Sampai di hotel nanti dia akan menghukumnya baik-baik. Melihat Gary Su tidak berbicara, dia menanyakan lagi. Kamu tidak merasa sangat aneh? Kak Angel sepertinya tidak ingin membuat kita mengetahui hubungannya dengan Tuan tadi, bahkan wajahnya telah memucat. Gary Su mendengar dia lagi-lagi membahas masalah orang lain, tangannya mengerat. Sue Wu menjadi kaku, melirik ke supir yang berada di depan. Untung saja orang itu sepertinya tidak pernah mendapat pelatihan apapun, dia hanya fokus pada mengemudi. Dagu Gary Su terletak di bahu Sue Wu, dengan suara kecil berkata di samping telinga Sue Wu, kamu hanya boleh memikirkanku, tidak boleh memikirkan orang lain. Bersambung.
Bab 192. Biarkan waktu berhenti. Wah, cantik sekali. Sue Wu terkagum. Kedua orang itu berada dalam kapal di mana di bagian bawah kapal itu bisa melihat ke dalam lautan, melihat keunikan ikan daerah subtropis dan karang yang indah yang hanya ada di Okinawa saja. Sue Wu terkejut akan keindahan pemandangan di hadapan matanya yang tidak pernah ditemui sebelumnya. Dia terhanyut dalam pemandangan bawah laut ini, karena perjalanan kapal lebih stabil, maka tidak membuatnya merasa mabuk laut. Dia menghela napas atas kecantikan ini, pantas banyak orang menyukai laut, ternyata memang sangat indah. Setelah dia mengatakannya, langsung menundukkan kepala dengan wajah memerah, dia menyadari sepertinya ekspresi terpukaunya telah berlangsung begitu lama, mungkin dia terlihat kampungan. Gary Su penuh dengan tatapan kasih sayang, memeluk pinggangnya, mencium dengan lembut di keningnya. Kamu sungguh sangat imut. Sue Wu bersandar di pelukan Gary Su, memandang segerombolan ikan yang berenang di laut yang biru, seluruh dirinya merasa bahagia. Hanya saja, entah kenapa, hatinya tiba-tiba merasakan kesedihan. Dia selalu merasa, kebahagiaan sangatlah singkat, membuatnya merasa semuanya bagaikan khayalan belaka. Sedang memikirkan apa? Dia menanyakan dengan suara yang kecil. Tidak apa, dia menggelengkan kepala, melupakan keresahan di hati. Pelukannya dengan perlahan menjadi semakin erat, membuatnya menempel dalam pelukannya, dengan jelas menunjukkan tidak ingin melepaskannya. Dia lalu mengatakan keresahan hatinya. Aku selalu merasa, kebahagiaan beberapa hari ini bagaikan sedang menapakkan kaki di awan, tidak tahu kapan aku akan terjatuh. Kebahagiaan selalu berlalu dalam sekejap, bukanlah sesuatu yang nyata. Kamu tidak merasa yakin? Setelah dia menanyakannya, dia merasa kemunculan masalah ini sepertinya dikarenakan oleh dirinya sendiri. Dia tiba-tiba menjadi serius, pandangannya mendalam. Sue Wu, kita lahirkan seorang anak lagi ya. Kali ini, aku dan kamu akan sama-sama menyaksikan kelahiran anak kita. Dia mengangkat matanya, melihat Gary Su, entah apa suasana hatinya sekarang, sepertinya telah merasa sedikit lega, tapi sepertinya juga lebih merasa gelisah. Mereka saling bertatapan, begitu banyak hal yang ingin dikatakan, tapi tak mampu terucapkan. Dia memeluk punggung Sue Wu, aku tidak suka sembarangan mengatakan janji, jika telah kuputuskan, aku akan tetap menepatinya, kecuali kamu mengatakan tidak menginginkanku. Dia kaget, ada hak apa dia tidak menginginkan Gary Su? Mundur 1000 langkah pun, walaupun kedua orang itu tidak memiliki perasaan satu sama lain, tapi dia masih memiliki Daniel, dia tetap akan bersamanya demi Daniel, dan apalagi, sekarang Sue Wu tidak tahu sejak kapan hubungan dia terhadap Gary Su tidak begitu sederhana lagi. Aku tidak akan, selamanya tidak akan, dia menjamin. Gary Su memeluknya dengan erat, dengan suhu dadanya yang panas menyelimuti Sue Wu. Mereka saling bersandar satu sama lain seperti ini, walaupun tidak saling bertatapan, tapi mereka masing-masing mengetahui ekspresi dalam pandangan masing-masing. Semuanya begitu sempurna, Sue Wu sangat berharap waktu bisa berhenti, dan saling bersandar satu sama lain, sampai seumur hidup. Kita sudah harus pulang bukan? Sudah 1 minggu, dia sangat mengkhawatirkan kedua anaknya. Dia kembali menarik Sue Wu ke pelukannya, bermain 2 hari lagi, sungguh tidak ingin pergi. Karena di sini tidak ada keributan, tidak ada pekerjaan, Gary Su juga bukan seorang pewaris lagi, hanya ada kesantaian. Dia sendiri telah lupa sudah berapa lama dia tidak begitu santai, dia sungguh tidak ingin pergi. Tapi aku mengkhawatirkan anak-anak, dia bergumam di dalam pelukan Gary Su. Sudah sampai masa praovulasi belum? Dia menanyakannya tiba-tiba. Apa?
Dia bingung. Maksudku masa pembuahan. Dia berkata sambil mengatakannya, memperhitungkannya, sepertinya telah sampai. Kalau dia beberapa hari ini berusaha, di dalam perutnya pasti akan ada sebuah bayi. Gerisu, Suewu berteriak dengan suara kecil. Dalam seminggu ini dia selalu mengatakan hal tentang mengandung, hampir setiap hari memperhitungkannya. Dan telah ditebak dengan benar olehnya, beberapa hari ini adalah masa praovulasi dia, tapi Suewu tidak ingin melahirkan seorang anak, karena hubungan di antara mereka berdua yang unik itu. Aku tidak ingin melahirkan anak lagi. Oh, dalam suaranya terkandung nada suara yang mengancam. Kalau kamu berani tidak melahirkannya, aku akan membuatmu tidak turun dari ranjang selama 3 hari. Lihat bagaimana reaksimu. Kamu tidak tahu malu. Aku ada kok, apalagi setiap butir semuanya sangat bagus. Bagaimana bisa aku tidak memiliki gigi? Dalam pelafalan bahasa Mandarin, tidak tahu malu, dan tidak memiliki gigi, sangat mirip. Dia tertawa dengan penuh sindiran. Setelah mengatakannya, langsung menyerang Suewu. Suewu melawannya karena merasa malu, menghindari tangannya yang nakal. Di hotel pemandian air panas, mereka berguling-guling di ranjang. Dia tertawa sedikit, dengan dalam mencium kulit dia di leher, lalu melontarkan kalimat dengan suara yang memikat, "Anak perempuan, anak perempuan." Suewu berpikir, Gerisu sangat terobsesi ingin melahirkan anak perempuan sampai hampir gila. Wajah Suewu merah merona sepenuhnya. Gerisu melihat wajahnya yang memerah bagaikan apel, lalu tidak tertahankan untuk mendekatkan diri dengan wajahnya, dan menciumnya dengan lembut. Wajahmu sangat merah, hampir mengeluarkan tetesan darah. Gerisu menyindirnya, tidak melepaskannya. Ketika dikatakan olehnya seperti ini, wajahnya yang awalnya sudah memerah menjadi lebih merah membara. Lalu Gerisu mendekatkan wajahnya dengan telinga Suewu, menggigit telinga Suewu dan mengatakan, merasa malu. Sudah berlalu begitu banyak malam, kamu masih saja merasa malu. Suewu menjadi lebih malu akan perkataannya, merasa dirinya tidak berguna, karena dia sendiri benar-benar menjadi kalang kabut. Sekarang bahkan telinga pun ikut memerah. Awas, Suewu berkata, begitu tidak berdaya. Tapi Gerisu malah dengan nakal mengulurkan lidahnya yang panas, dengan lembut menjilat daerah lehernya, menjilat tulang selangkanya, dan berlanjut sampai ke bawah. Gerisu, aku sudah ingin tidur, kamu jangan begini, kata Suewu. Kamu tidur saja, aku akan tetap melakukan apa yang ku mau. Gerisu sudah melepaskan rok Suewu. Gerisu, Suewu dengan penuh malu bersuara. Gerisu mengangkat kepala dia dan langsung menciumnya. Begitu angkuh, begitu haus, dengan penuh aroma yang berasal dari tubuh Gerisu, dengan mudah telah mencium lidahnya Suewu. Dia mencium Suewu, seinci demi seinci. Pikiranmu harus selalu memikirkan untuk melahirkan seorang anak perempuan. Jangan melahirkan seorang anak laki-laki lagi untukku. Aku tidak ingin anak laki-laki lagi. Suewu dengan penuh kesulitan menjawabnya, tidak bertenaga, sama sekali tidak ada lagi. Dia sepertinya tidak mampu mendengarkan omong kosongnya. Penampilannya sangat imut, sikap Suewu yang pemalu membangkitkan hasratnya untuk memilikinya. Pemandangan langit malam di Okinawa sangat indah, udara begitu segar, dan bajunya Suewu telah dilepas semuanya oleh Gerisu. Menginginkannya tidak. Saat dia menolaknya, dia malah langsung masuk dalam satu gerakan. Gerisu, diiringi dengan napas yang tidak bisa dikontrol, Suewu menikmati serangan demi serangan dari dia di tubuh bagian bawahnya. Sampai dia dengan kuat menekannya, lalu merasakan sebuah cairan hangat mengalir ke dalam tubuhnya. Dia melontarkan kalimat di samping telinganya dengan napas yang berat, semoga kali ini bisa berhasil.
Suewu merasa malu dan mengambil selimut menutupi diri sendiri. Kenapa pria ini begitu menginginkan anak? Setelah selesai melakukannya, dia tetap mengatakan kalimat ini. Haha, Gary Su menyelinap ke dalam selimut, memeluknya. Di saat ini, tiba-tiba terdengar deringan telepon. Gary Su mengerutkan kening, mengulurkan tangan dan mengambil telepon yang berada tidak begitu jauh, dan terlihat merupakan telepon dari Alex Zong, lalu mengangkatnya. Alex. Gary, kamu di mana? Nada suara Alex Zong sangat gelisah. Ada apa? Gary Su mengangkat sebelah alisnya. Gary, kamu dengarkan baik-baik, jangan panik. Nada suara Alex Zong sangat serius. Katakan. Gary Su telah bangun dan duduk. Suewu tidak tahu apa yang telah terjadi, tapi terlihat Gary Su sepertinya sangat tegang. Fei telah menghadapi masalah. Bersambung.